rakyat terhadap kepala negaranya dapat dilihat dan didengarkan dari gemuruhnya suara yang memecah angkasa di depan halaman Istana Merdeka, di mana berkumpul lebih dari 1 juta sukarelawan ibu kota. Seluruh perhatian dunia diarahkan ke Jakarta. Kota-kota seperti Washington, London, dan Kuala Lumpur memasang telinga untuk mengetahui apa gerangan yang hendak diberikan oleh pemimpin besar Republik. Ganyang Malaysia, sebuah sejarah konflik dan perselisihan antara dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, yang terjadi di Pulau Borneo atau Kalimantan. Konflik ini berawal dari penolakan Indonesia terhadap pendirian negara Federasi Malaysia karena dianggap sebagai salah satu hasil dari imperialisme dan kolonialisme Inggris Raya. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia hingga terjadi konflik Indonesia dan Malaysia. Tapi apakah yang terjadi dalam konfrontasi dengan Malaysia yang berjalan selama 3 tahun tersebut? Mari simak videonya. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati menilai. Pada hari itu diperkenankan berkibar. Konflik antara Indonesia dan Malaysia atau peristiwa Ganyang Malaysia ini adalah sebuah konflik bersenjata terkait persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak. Itu semua dimulai dengan pidato Presiden Soekarno di 28 April 1964 ketika sedang diadakannya di Sidang Komando Operasi Tertinggi atau KOTI di Istana Merdeka. Hal itu menjadi salah satu awal dari peristiwa sejarah panjang konfrontasi antara dua negara bertetangga. Kemurkaan Soekarno terhadap Malaysia ini berawal dari dibentuknya Federasi Malaya melalui campur tangan Inggris, Singapura, dan British Borneo atau Sarawak dan Sabah. Selain Indonesia, Filipina juga menolak berdirinya negara Federasi Malaysia. Filipina memiliki klaim atas Sabah karena daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan pemerintah Filipina melalui Kesultanan Sulu yang tinggal di Filipina Selatan atau Moro. Peristiwa ini juga mewarnai peristiwa sejarah lain seperti pembebasan Papua Barat dan pemberontakan Brunei. Peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia ini menjadi salah satu alasan yang membuat Indonesia harus keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1965. Awalnya setelah pertemuan antara Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang, dan pertemuan di Filipina, Indonesia dan Filipina secara resmi menyetujui pembentukan negara Federasi Malaysia. Konfrontasi ini merupakan perang kecil yang tidak dideklarasikan dengan sebagian besar aksi terjadi di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia Timur. Akan tetapi Perdana Menteri Tuanku Abdul Rahman justru menandatangani pembentukan negara tersebut dengan Inggris di London pada 9 Juli 1963, di mana disebutkan negara Federasi Malaysia akan dibentuk pada 31 Agustus 1963. Hal itu menimbulkan kecurigaan Presiden Soekarno yang menganggap hal itu sebagai bukti campur tangan pemerintah Inggris. Setelah itu berlanjut dengan pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi di Manila pada pertengahan Juli 1963. Melalui pertemuan tersebut dihasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Demonstrasi besar-besaran menentang berdirinya Federasi Malaysia mulai terjadi di Indonesia. Kedutaan besar Inggris menjadi sasaran. Begitu juga 21 rumah stafnya yang berada di Jakarta menjadi sasaran demonstrasi dan dibakar habis oleh massa. Mobil-mobil mereka dibakar, perkebunan-perkebunan milik pengusaha Inggris di Jawa dan Sumatera disita, dan kemudian pemerintah mengumumkan penyitaan atas semua milik Inggris di Indonesia. Konflik ini juga menarik perhatian beberapa negara yang menghendaki penyelesaian pertikaian secara damai. Pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand berusaha melakukan mediasi menyelesaikan masalah ini. Tapi usaha mereka menuai kegagalan. Pada 8 Desember 1962, Tentara Nasional Kalimantan Utara melakukan pemberontakan di Brunei dan ingin menangkap Sultan Brunei. Gerakan pemberontakan ini dicurigai mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia.
Tentara Nasional Kalimantan Utara melakukan upaya untuk merebut kekuasaan dengan pemberontakan bersenjata dengan merebut kota Limbang dan menyerang sejumlah fasilitas pemerintah dan kantor di seluruh negeri. Tapi gerakan pemberontakan yang dimotori oleh Indonesia ini mendapatkan perlawanan dari pemerintah Brunei dibantu oleh pemerintah kolonial Inggris, hingga pemberontakan tersebut tidak berhasil. Pada 17 September 1963, terjadi beberapa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para demonstran anti-Indonesia di Kuala Lumpur. Kemarahan para demonstran dikarenakan konfrontasi Presiden Soekarno terhadap Malaysia diikuti dengan serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Federasi Malaysia. Kemudian aksi demonstrasi itu mendapatkan balasan dari Presiden Soekarno. Ia ingin pun membuat dan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Pernyataan resmi tentang politik konfrontasi Ganyang Malaysia dinyatakan pada rapat umum 11 Februari 1963 yang disusul dengan pengumuman resmi pada 13 Februari dan disusul oleh pernyataan perang dari Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. Subandrio, dan perang pun dimulai. Setelah pemberontakan, pasukan Indonesia mulai menyeberang ke Sarawak, Sabah, dan Tawau di Kalimantan Utara untuk menduduki wilayah perbatasan yang jarang penduduknya dan mulai terjadi konfrontasi kecil dengan pasukan perbatasan Malaysia. Pada tahun 1965, pasukan Inggris masuk ke dalam konfrontasi dengan sebutan Operasi Claret. Mereka melakukan patroli diam-diam, lalu menyusup melintasi perbatasan Indonesia untuk menyerang setiap kelompok besar pasukan yang berkumpul di sana dan menyergap rute pasukan Indonesia. Medan hutan Kalimantan dan kurangnya jalan untuk melintasi perbatasan Malaysia-Indonesia memaksa pasukan Indonesia dan pasukan Persemakmuran Inggris dan Malaysia untuk melakukan patroli jarak jauh. Kedua belah pihak mengandalkan operasi infanteri ringan dan transportasi udara, meski pasukan Inggris mendapatkan keuntungan karena memiliki persenjataan dan pesawat yang lebih baik. Itulah sedikit pembahasan tentang Ganyang Malaysia. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga perdamaian di Asia Tenggara tetap terjalin sepanjang masa.